Nah jujur untuk trendline ini sering banget kepake saat saya trading. Ini bener-bener cara yang bisa bikin kita tahu lebih mudah kapan entry dan bisa hasilin profit yang maksimal. Oke, kembali lagi ke series trading course di YouTube Ardana Putra. Dimana di series ini saya berkomitmen untuk membuat edukasi trading secara gratis. Yang mana ini secara urutan videonya bakal saya buat secara rapi di deskripsi di bawah. Jadi kalian nggak bakal bingung tuh yang mana yang saya harus tonton duluan. Karena kadang-kadang saya itu nguploadnya itu ilmunya yang advance, kadang-kadang ilmunya yang basic. Jadi itu untuk secara detail dan secara runtun kalian nanti bisa cek di deskripsi di bawah. Dan saya bikin timestamp juga buat teman-teman itu agar ngerasa lebih mudah untuk nonton videonya. Entah kalian bingung di bagian yang mana, itu kalian bisa skip langsung pergi ke part yang itu. Nah, jadi supaya nggak terlalu lama, kita bakal langsung aja deh ke layar yang ada depan saya ini. Yuk! Oke, jadi di sini ya, how to trade using trend lines. Nah, yang pertama kali kita harus tahu itu trend line itu sebenarnya apa. Nah, trend line itu adalah garis gambar pada grafik harga. Garis ya, garis aja. Contohnya kayak gimana? Nah, ini kita bakal langsung ke example 1. Nah, garis trend line itu yang ini teman-teman. Jadi kan kita udah melihat pergerakan harga itu dari bawah sini naik seperti ini. Nah, setiap pantulannya itu kita bisa taruh sebuah garis. Jadi di sini contoh, ini pantulan pertama, ini pantulan kedua, ini pantulan ketiga, ini pantulan keempat. Nah, kita bisa menghubungkan pantulan tersebut dengan sebuah garis. Ini garis yang putih, jadi itu namanya sebuah trend line, teman-teman. Jadi ini adalah trend line. Jadi ini akan benar-benar merubah mindset kalian tentang market dan merubah view kalian. Jadi ini bakal sangat mudah untuk kalian gunakan sebagai trading. Jadi nanti kalian bisa ngelihat, oh di sini dia bakal ada pemantulan di trend line, kalian bisa buy position dan kalian bisa dapetin profit. Itu tujuan kita belajar trend line di kali ini. Dan ini untuk example 2, itu kan tadi ini untuk harganya itu bergerak ke atas ya. Ini uptrend. Kalian saya saranin sebelum video ini kalian nonton video market structure dulu di trading course kita. Dan di sini kita balik ke example 2, itu juga sama ya. Kita hubungkan di setiap titik-titiknya. Kita hubungkan dan dia membentuk sebuah garis. Jadi nanti harapannya ketika harga menyentuh garis itu harganya semakin turun kayak gitu teman-teman. Dan ini dia semakin turun. Begitu juga untuk di sini. Jadi ini kita bakal hapus dulu ya biar rapi. Dan ini teman-teman udah bisa lihat ketika dia menyentuh trendline harganya naik. Menyentuh trendline harganya naik. Nah, momentum itu yang kita harapkan kita bisa dapatkan menggunakan trendline ini. Jadi saya rasa ini cukup menarik. Buat kalian yang pemula saya saranin nonton deh video ini sampai habis karena ini saya yakin videonya nggak terlalu panjang kok. Dan di sini kita bakal next lagi ya. Dan ini kita bakal belajar. Oh ya, ini ada sedikit yang saya lupakan untuk bahas di market structure yang kemarin. Itu kita dalam sebuah trend itu ada 3 trend ya. Ada major trend, secondary trend, dan juga minor trend. Nah, trend ini ketika kita udah menggambar garis trend line, jadi kita itu bisa tahu. Yang pertama, major trend itu harganya bergerak naik secara time frame yang besar. Ini dari tanggal 15 sampai tanggal 30. Secara 2 minggu dia tuh naik secara terus menerus. Itu namanya major trend. Lalu untuk secondary trendnya, teman-teman itu udah belajar kan di market structure kemarin. Kenaikan harga itu pasti zigzag. Kadang naik, turun, naik, turun. Ada naik-naik turun seperti itu. Nah, itu dinamakan secondary trend. Jadi contohnya di sini. Ketika harga berada di sini, dia turun, naik. Dan ini ketika dia turun, nah wave turunnya ini dinamakan secondary trend teman-teman. Lalu untuk minor trend itu namanya kenaikan ketika dia mengalami penurunan di secondary trend. Jadi yang ini dia. Nah jadi misalnya mungkin saya akan gambar ya biar lebih gampang. Secara major trend itu kenaikannya seperti ini. Nah ini major trend, dia naik. Lalu secondary trend itu yang ini, dia turun, ini secondary trend. Dan yang minor trend itu adalah kenaikan kecil di sini. Jadi kan ini bakal naik, turun, naik, turun. Nah, kenaikannya ini, kenaikan sedikit ini itu namanya minor trend. Jadi saya gambarin itu di sini, teman-teman. Jadi ini contoh, ini minor trend yang kuning ini.
Jadi ada kenaikan di secondary trend. Jadi itu namanya major trend, secondary trend, dan minor trend. Jadi itu cukup penting buat teman-teman ketahui ya, karena ini dalam kita menggaris trend line kita harus tahu apakah garis yang kita gambar itu major trend, apa secondary trend, atau minor trend. Karena kalau kita mau dapetin profit maksimal dengan swing trading ya kita pasti pakainya yang namanya major trend. Kalau kita mau scalping ya kalau nggak secondary kita pakai yang minor trend teman-teman. Dan ini juga ada hubungannya sama Dow Theory karena Dow Theory yang menyampaikan bahwa trend itu ada 3 seperti ini. Dan next kita akan belajar gimana sih cara gambar trend line. Pasti ini yang paling kalian tunggu karena kan kita udah mikir oh tiap pantulan kita langsung tarik garis apa gimana. Nah kayak gitu kan. Nah jadi di sini ini tetap nyambung lagi ya ke market structure karena trend itu pasti ada 3 kalau nggak naik, turun atau nyamping gitu aja. Nah pertama kita bakal belajar dari uptrendnya dulu atau tren naik atau bullish. Jadi banyak tuh penyebutannya. Nah caranya adalah kita hubungkan dari titik-titiknya, titik pantulan. Contoh di sini, misal anggap ini kayak gini ya. Nah ini ada pantulan pertama, pantulan kedua, pantulan ketiga. Lalu apa yang kita lakukan? Kita tarik garis teman-teman. Nah kita tarik garis seperti ini adalah garis trend line. Kita udah membuat garis trend line sesimpel itu. Tapi ini bener-bener butuh praktek ya teman-teman, praktek dan jam terbang. Karena kita sebenarnya nggak bisa asal-asalan gambar dari trend line ini. Karena kalau kita asal-asalan itu nanti akan membuat trennya itu nggak valid teman-teman. Jadi itu nggak bakal bagus. Jadi di sini bisa saya katakan kunci untuk kita membuat sebuah trend line itu paling nggak ada 2 titik. Karena kalau cuma 1 titik kita sambungin kemana itu nggak bisa. Kalau bisa lebih dari 2 itu sangat bagus. Lalu di sini untuk downtrend kayak gimana? Itu sama aja. Kita tentukan titiknya di mana. Nah ini. Itu kita bisa tarik sebuah garis. Nah itu kita udah menggambar sebuah downtrend trend line teman-teman. Lalu untuk sideways gimana? Sideways itu ya sebenarnya dia tinggal kita tarikin garis gini aja teman-teman. Jadi ya ini dia nyamping aja itu. Ya kita hindari lah kalau trading di sideways ini. Jadi itu cara kita untuk membuat garis trend line teman-teman. Simple banget. Tapi sekarang kan pertanyaannya gimana ya cara kita untuk tahu trend line ini valid atau enggak. Karena kan kadang-kadang kita gambar tuh lah kok dia harganya lewat, kok harganya nggak mantul. Nah itu gimana cara kita membuatnya supaya lebih valid. Nah di sini ada kuncinya teman-teman. Jadi kita harus pastikan kita itu menyentuh titik itu sebanyak 3 kali. Contoh di sini teman-teman, ada low yang pertama, lalu ada low yang kedua. Nah dengan 2 titik kita tuh sebenarnya udah bisa menggaris sebuah trend line. Tapi di sini itu masih bersifat temporary, masih sementara, biasanya nggak kuat teman-teman. Nah kalau kita mau yang lebih kuat dan lebih valid itu kita butuh 3 titik. Jadi di sini. Nah misalnya nih udah 3 berarti ini udah benar-benar bagus dan udah valid teman-teman. Jadi harapannya nanti kan kita udah ketemu 3, kita harus cari pantulan yang keempat baru kita bisa entry. Itu dengan sangat aman karena udah valid dia teman-teman. Jadi nanti ketika harganya turun lagi dan di sini udah kelihatan mantul dikit, nah kita udah bisa entry buy di sini teman-teman. Nah ini udah sangat bagus, udah sangat aman. Apalagi kalau kalian bisa kombinasikan dengan indikator tertentu atau misalnya sedang ada news bagus sebelumnya tapi harganya terkoreksi dan benar-benar mantul di sini ya itu dukungannya udah sangat bagus. Kita udah risk free banget teman-teman. Ya walaupun kita tetap ada risiko lah ketika kita trading. Nah itu cara kita tahu untuk trend line itu valid atau enggak. Nah ini teman-teman udah bisa lihat ya. Tapi selain dari 3 titik ini makin banyak itu makin bagus teman-teman. Tapi kalau saya itu paling enggak itu di 3 trend line. Tapi sebenarnya kalau baru di 2 garis aja itu udah bisa kok kita tradingkan. Tapi itu resikonya jauh lebih tinggi. Makanya kalau kalian ketemu dia oh ini baru 2 garis aja, baru 2 titik aja, itu kalian udah bisa trading kok. Cuman itu kalau bisa saya kasih saran marginnya dikecilin aja karena kita nggak tahu apakah mantul atau enggak teman-teman. Tapi kalau udah 3 kali ya itu jauh lebih aman deh. Dan di sini gimana sih cara kita trading dengan trendline? Nah kan kita udah tahu cara gambar trendline udah tahu. Kita udah tahu cara mencari trendline yang valid atau enggak. Lalu cara tradingnya kayak gimana? Nah itu sebenarnya simple aja. Contoh di sini ya kita ngelihat chart dari gold. Nah, teman-teman yang trading di gold itu pasti udah tahu lah, gold itu ATH terus, teman-teman. Dan di sini kita udah bisa gambar sebuah trend line di major trendnya. Teman-teman udah bisa lihat di sini adalah pantulan pertama. Oke.
pantulan kedua. Nah, kita udah bisa tarik garis. Contoh di sini kita udah bisa tarik garis nih segini. Nah, ini kita tinggal panjangin aja terus, kayak gini. Walaupun anggap aja kita bener-bener nggak tahu yang terjadi setelahnya. Nah, mungkin saya akan coba coret dulu ya. Nah, misalnya kalian tuh bener-bener nggak tahu loh. Oh, ini kedepannya bakal kayak gimana ya, kita nggak tahu. Kita cuman tahu 2 titik awal ini. Titik 1, titik 2. Mungkin ulang ya, saya akan rapiin dikit. Nah, mungkin kita tuh cuma tahu 2 titik awal. Titik 1, titik 2. Oh, ini ada 2 titik pantulan nih. Coba kita gambar trendline. Nah, ini trendline-nya kalian bisa coba panjangin aja. Nah, nanti baru seiring waktu kita akan sambil jalan akan mantau harga juga. Ini ya kita nggak bisa tinggalin ya teman-teman. Misalnya kalau kalian udah gambar, terus kalian tinggalin, kalian lupakan gitu aja, ya chartnya nggak bakal nelpon kalian bilang, oh ini udah deket trendline. Nggak gitu konsepnya teman-teman. Ya kita harus rajin-rajin juga cek, oh dia mantul atau enggak, kayak gitu. Ya ini anggap aja kayak pekerjaan lah. Masa kerjaan kita tinggalin kayak gitu loh. Dan di sini bisa kita lihat, nah apa yang terjadi? Nah, oh di sini dia mantul. Jadi ini udah ada pantulan yang ketiga. Nah, ketika di pantulan yang ketiga kita bisa katakan trendline merah ini itu udah valid. Jadi nanti kalau dia mantul untuk keempat kalinya itu kita bisa entry buy position, teman-teman. Dan di sini kita bakal coba next, kita lihat. Nah, ini ketika nanti dia mantul di sini kita bisa buy. Dan di sini kita bisa buy, oke yang ini kita bisa buy di sini dan kita pasti bisa menghasilkan sebuah profit teman-teman. Jadi di sini teman-teman udah bisa lihat kita lumayan dapat gainnya. Walaupun ini terlihat gainnya ya nggak seberapa karena saya mencoba mencari contoh yang paling gampang untuk teman-teman resapi. Tapi mungkin kalian ada yang bilang, ah ini mah gampang udah ada contohnya. Ya karena saya membuat tutorial saya pasti cariin yang gampang untuk dimengerti dulu. Nanti prakteknya di market itu selalu akan jauh lebih susah. Makanya daripada saya ngejelasin yang susah dan kalian juga susah pahamnya, ya nanti sama-sama bingung gitu. Kalian bingung nontonnya. Saya ngejelasinnya ribet gitu. Jadi ya teman-teman saya harapin dengan tutorial yang mudah ini nanti kalian hadapilah di market itu memang itu sangat susah teman-teman. Tapi seenggaknya kalian yang pemula yang baru mulai trading ini tahu basicnya dulu. Oh ternyata kayak gitu ya. Oh gini ternyata caranya kita trading kalau mau pakai trendline kayak gitu teman-teman. Dan di sini ini bener-bener cara yang bisa bikin kita tahu lebih mudah kapan entry dan bisa hasilin profit yang maksimal. Dan sekarang kita bisa next lagi ya. Nah di sini ini adalah pembahasan yang terakhir ya, yaitu kesalahan umum orang-orang ketika menggunakan trendline. Jadi di sini yang pertama itu orang-orang menggambar trendline itu terlalu nuki teman-teman. Nuki itu gimana maksudnya? Nah ini contoh, kalau saya dari tadi itu pasti gambar trendline-nya ya agak datar gitu loh teman-teman. Nah kayak gini, nah agak mendatar kayak gini. Terus nah ini mendatar kayak gini. Nah ini mendatar kayak gini, bukan menggambar trendline itu yang menuki teman-teman. Menuki itu ya kayak ini, terlalu tinggi. Nah derajatnya itu nggak bagus gitu loh. Karena kalau menggambar trendline kayak gitu biasanya jauh lebih invalid teman-teman. Karena mungkin dia oke lah mantul 1, oke lah mantul 2. Nah di yang ketiga ini ternyata dia nggak mantul dan dia breakdown ke bawah. Jadi itu benar-benar kurang bagus teman-teman. Itu untuk kesalahan yang pertama. Lalu untuk kesalahan yang kedua adalah orang-orang sering banget entry nggak pakai konfirmasi. Nah contoh di sini misalnya kita kan udah belajar garis 1, garis 2. Nah ini kan masih sementara. Nah di garis yang ketiga ini orang biasanya buru-buru untuk entry. Dia nganggap oh ini udah valid langsung aja entry. Nah di sini teman-teman udah bisa lihat ketika candlestick-nya itu berakhir dia ternyata masih merah teman-teman. Ini kekuatan sell-nya sangat tinggi. Jadi secara garis itu mungkin kalau kita buatin kayak gini. Nah ini 1, 2 dan ini yang ketiga. Nah dia naik dikit langsung kayak gitu teman-teman. Karena itu konfirmasinya masih belum jelas. Dan juga tempat konfirmasinya ini nggak bagus teman-teman. Karena penggambaran garis trendline-nya aja terlalu tinggi. Dan ini teman-teman kalau lihat secara time frame ini biasanya cuma secondary trendnya, jadi agak susah. Misalnya tadi kan kita udah belajar secondary trend itu adalah trend yang kedua. Jadi misalnya kita itu bikinin trendline di sekitar area ini. Nah ini kan gambarannya tadi ya, ini major trend, ini secondary trend, dan ini minor trend. Jadi mungkin kita itu menggambar di bagian secondary trendnya.
Di sini kita terlalu paksakan tarik garis gitu. Kita harap harganya bakal gini terus, nggak gitu teman-teman, karena harga ya pasti zigzag, biasanya dia lebih mengikuti untuk major trendnya yang ini, yang besar ini. Biasanya kayak gitu. Tapi ya balik lagi, kalau memang kalian nyaman menggunakan garis trendline yang terlalu menukik, ya itu terserah kalian lagi. Karena ya nggak ada aturan baku trading itu harus kayak gini atau trading itu harus kayak gitu, itu nggak ada. Jadi balik lagi kalian itu maunya kayak gimana. Jadi itu untuk kesalahan yang kedua. Dan mungkin itu aja pelajaran kita untuk trendline kali ini. Untuk di next video itu kira-kira kalian pengen saya bahas apa. Dan ini saya ingetin lagi untuk rentetan videonya secara detail, secara tutorial, secara step by step itu bakal ada di deskripsi di bawah. Dan juga saya pastikan ini ada timestampnya, kalian bisa skip ke bagian yang kalian kurang paham. Tapi misalnya kalau kalian ngerasa, oh saya butuh bimbingan lebih lanjut nih, saya pengen punya community juga, itu kalian bisa chat ke admin dari Billionaire Trader, karena kita punya grup VIP gratis teman-teman. Kalian cuma butuh modal untuk trading aja. Dan kalian bisa lihat ya, mungkin di sebelah saya ini itu testimoninya ada banyak banget member-member kita yang modalnya itu kecil bisa hasilin profit setiap hari teman-teman. Nah jadi mungkin sekian saja video saya kali ini, mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang struggling saat trading. Sebelum video ini berakhir jangan lupa untuk di like, komen, dan juga subscribe, and thank you.